Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman menonton video ini. Nah, di video kali ini Mat ID akan membahas materi dari logaritma. Apa sih itu logaritma? Logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen atau perpangkatan, yang dimana eksponen ini telah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi pengertian dari logaritma ini dapat kita tuliskan A berpangkat C sama dengan B itu sama saja dengan A log B sama dengan C. Jadi logaritma ini merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen ya, yang dimana A ini merupakan basis atau bilangan pokok dari logaritmanya. Nah, B ini merupakan nilai yang akan kita cari logaritmanya. Jadi B ini yang akan dicari. Nah, tentu saja C ini merupakan hasil dari logaritmanya ya. Nah, jadi ini merupakan pengertian dari logaritma. Nah, karena kita telah bahas pengertian logaritmanya, kita beralih untuk memahami sifat-sifat dari logaritma itu sendiri ya. Nah, terdapat beberapa sifat-sifat dari logaritma ya, yang dimana sifat-sifat ini untuk A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1, B besar 0 dan C besar 0, maka berlaku sifat-sifat yang pertama, A log B tambah A log C sama dengan A log B kali C. Jadi kalau basisnya sama nih, sama-sama A, teman-teman untuk penjumlahan logaritma yang basisnya sama dapat ditulis juga dengan A log B kali C. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk sifat yang kedua adalah A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Nah, untuk pengurangan logaritma yang basisnya sama itu sama saja dengan A log B per C. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau penjumlahan dikali, kalau pengurangan dibagi ya. Kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu A log B berpangkat N sama dengan N dikali A log B. Jadi kalau terdapat bilangan yang akan dicari logaritmanya nih, dia itu berpangkat N, maka pangkatnya bisa kita kedepanin menjadi N dikali A log B. Kayak gitu ya. Kemudian nomor 4, A berpangkat A log B sama dengan B. Jadi kalau terdapat bilangan A nih, dia itu berpangkat A log B, maka hasilnya adalah B. Jadi bilangan yang berpangkat ini itu sama angkanya dengan basis dari logaritmanya, sama-sama A, maka hasilnya adalah B. Kayak gitu ya. Kemudian untuk sifat yang kelima, A log B sama dengan X log B dibagi dengan X log A sama dengan 1 per B log A. Nah, ini maksudnya kayak gimana nih? Jadi kalau terdapat A log B itu bisa kita ubah menjadi pecahan menjadi 1 per B log A. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kita ke sifat yang keenam. Sifat yang keenam adalah A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan A log D. Jadi kalau terdapat perkalian nih, bentuknya kayak gini, A log B dikali B log C dikali C log D, itu langsung saja A log D. Jadi ini sama ya, ini sama-sama B, ini sama-sama C, jadi langsung saja A log D. Kayak gitu ya. Selanjutnya untuk sifat yang ketujuh, A berpangkat M
log B pangkat N sama dengan N dibagi M kali A log B, atau sama dengan A log B berpangkat N dibagi M. Ini sama saja ya di sifat-sifat sebelumnya. Jadi kalau terdapat A berpangkat M log B pangkat N, ini pangkatnya bisa kita ubah menjadi N dibagi M kali A log B, atau pembagiannya ini kita bisa jadikan pangkat dari B-nya kayak gini ya. Ingat tadi sifat yang ketiga ya, yang dimana pangkatnya itu bisa kita kedepanin atau kita jadiin pangkat. Nah, selanjutnya kita ke sifat yang ke-8. Sifat yang ke-8 adalah A berpangkat N log B berpangkat N sama saja dengan A log B. Kenapa sama saja dengan A log B? Karena ingat ya, ini N dibagi N kan 1 ya. Jadi A pangkat N log B pangkat N sama dengan A log B. Kayak gitu ya. Kemudian sifat yang ke-9 itu adalah A log A hasilnya adalah 1. Jadi kalau basisnya dan logaritma yang dicari itu sama bilangannya, maka hasilnya adalah 1 ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi A log A ini sama dengan 1. Kemudian untuk sifat yang ke-10, A log 1 sama dengan 0. Jadi berapapun basisnya, jika yang dicari adalah log dari 1, hasilnya adalah 0. Kayak gitu ya teman-teman ya untuk 10 sifat dari logaritma itu sendiri. Kita lanjut ke persamaan logaritma. Terdapat 3 bentuk untuk persamaan logaritma, yang dimana bentuk yang pertama adalah A log fx sama dengan A log gx. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka bisa kita kerjakan dengan cara langsung saja fx sama dengan gx. Nah, ini bisa kita kerjakan dengan A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1 ya teman-teman ya. Nah, kemudian nilai X yang diperoleh harus memenuhi syarat bahwa fx ini lebih besar dari 0 dan gx-nya itu besar 0. Kayak gini ya. Jadi kalau terdapat bentuk A log fx sama dengan A log gx, basisnya sama-sama A, maka dapat teman-teman kerjakan fx sama dengan gx dengan A lebih besar 0 dan A ini tidak sama dengan 1. Kemudian nilai X yang diperoleh harus memenuhi syarat bahwa fx besar 0 dan gx besar 0. Kayak gitu ya untuk bentuk yang pertama. Selanjutnya kita ke bentuk yang kedua, yaitu bentuk A log fx sama dengan B log fx. Jadi kalau terdapat bentuk logaritma yang basisnya itu berbeda A dan B, tetapi logaritma yang dicari itu sama-sama fx, maka teman-teman bisa langsung mengerjakan fx sama dengan 1. Kayak gini ya untuk bentuk yang kedua. Selanjutnya persamaan yang ketiga itu bentuknya adalah A dikali A log X berpangkat 2 ditambah B dikali A log X ditambah C sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya kayak gini nih, nilai X-nya ini dapat dicari dengan kita memisalkan kalau A log X ini sama dengan P ya. Nah, karena kita memisalkan A log X ini sebagai P, maka bentuknya menjadi AP pangkat 2 tambah BP ditambah C sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya kayak gini kan ini sama saja dengan bentuk persamaan kuadrat ya. Nah, kemudian kalau bentuk persamaan logaritmanya ini
Persamaan logaritma yang ketiga itu adalah bentuk A kali A log X berpangkat 2 ditambah B kali A log X ditambah C sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya kayak gini, maka nilai X-nya ini dapat dicari dengan kita melakukan pemisalan. Kita misalkan A log X ini sama dengan P. Karena kita telah misalkan A log X sama dengan P, maka bentuk ini berubah menjadi AP pangkat 2 tambah BP tambah C sama dengan 0. Nah, persamaan logaritmanya akan menjadi seperti ini ya. Nilai X yang diperoleh ini harus memenuhi syarat kalau X lebih besar dari 0 ya. Nah, ini kan persamaan kuadrat nih, teman-teman dapat menyelesaikannya dengan cara menyelesaikan persamaan kuadrat sebagaimana mestinya. Tetapi nilai X yang memenuhi harus memenuhi syarat kalau X lebih besar dari 0. Kayak gitu ya teman-teman ya, untuk 3 bentuk persamaan dari logaritma. Selanjutnya kita beralih ke pertidaksamaan dari logaritma. Bentuknya adalah A log fx lebih besar B log gx. Nah, kalau bentuknya kayak gini, himpunan penyelesaiannya itu dapat dicari dengan irisan antara himpunan penyelesaian 1 dan juga himpunan penyelesaian 2. Yang dimana himpunan penyelesaian 1 ini dapat kita cari fx besar gx jika A besar 1. Kemudian fx kecil gx jika A ini berada di antara interval besar 0 kecil 1. Nah, ini merupakan himpunan penyelesaian pertama. Nah, kemudian syarat untuk himpunan penyelesaian kedua itu adalah syarat fx besar 0 dan juga gx besar dari 0. Ini merupakan himpunan penyelesaian kedua. Sehingga himpunan penyelesaian dari bentuk ini dapat kita dapatkan himpunan penyelesaian sama dengan irisan antara himpunan penyelesaian 1 dan juga himpunan penyelesaian 2. Kayak gini ya untuk pertidaksamaan logaritma. Selanjutnya kita akan membahas atau masuk ke contoh soal dan pembahasan dari logaritma di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.